Hai, apa kabar? Aku Brian Nurken, dan kali ini aku akan melanjutkan tutorial animasi Minecraft untuk part kedua. Oke, di part 1 kita sudah belajar tentang cara mengimport world, cara setting lightning dasar, dan cara merender gambar di Blender. Dan sekarang kita akan melanjutkannya dengan belajar cara mengimport karakter ke dalam Blender, mengimport item, texturing dasar, dan membuat pose render, mengatur lightning tambahan, dan merender hasilnya di Blender. Oke, langsung aja ke import karakter. Untuk mengimport karakter, kamu harus mempunyai rig karakter itu sendiri. Rig adalah model yang sudah diberikan tulang untuk bergerak. Dengan rig ini, kamu bisa menggerakkan karakter untuk dianimasikan nantinya. Dan rig karakter Minecraft, kamu bisa mendapatkannya dengan mendownload rig yang tersedia di Google atau YouTube secara gratis. Contohnya, untuk karakter Steve, aku memakai rig dari Mashed Potato Rig. Kamu dapat mendownload rig ini di channel YouTube-nya. Atau aku akan sediakan linknya di bawah. Dan untuk NPC atau mob, atau mungkin blocks, aku memakai rig dari Boxscape Studio. Kamu dapat mendownload dan melihat cara memakai rig tersebut di channel YouTube-nya. Dan aku akan memberikan linknya di bawah. Setelah kalian mendownloadnya, kalian dapat membuka filenya untuk melihat-lihat isi dari rig tersebut. Klik rig dari karakter tersebut dan ubah ke pose mode, lalu kamu bisa menggerakkan karakter tersebut dengan merotasinya atau mengubah posisi dari rig tersebut. Klik R untuk rotasi dan klik G untuk translasi atau perubahan posisi. Klik S untuk scale. Kamu bisa uji coba hal tersebut, lalu kamu bisa mengunduhnya dengan Ctrl Z atau klik kanan untuk membatalkan hasil perubahan. Lalu kamu dapat merubah skin. Di sini gampang sekali. Tinggal klik head box kecil yang berada di samping ini. Lalu ke shader editor dan pastikan di material properties kamu memilih skin. Dan lihat di sini, kamu bisa merubah skinnya dengan cara klik open image di image texture ini. Dan pilih skinmu dari Minecraft. Bagi kamu yang mau menganimasikan wajah, hilangkan mata dan alis di skin kamu. Kamu bisa menghilangkannya di Nova Skin atau Photoshop, terserah. Bagi kamu yang tidak ingin menganimasikan wajah, ada option No Face Rig di dalam rig ini. Ikuti langkahku. Ke Body Option Rig, lalu klik Face Switch, dan geser ke atas. Maka kamu akan mendapatkan rig tanpa wajah. Kamu bisa save perubahan ini kalau kamu mau mengubah karakter defaultnya. Kalau tidak, jangan di save. Nah, untuk mengimport karakter ini ke dalam world yang kita sudah siapkan di tutorial sebelumnya, kita buat layer baru di Outliner. Dengan klik kanan di Scene Collection, pilih New, dan ubah namanya sesuai keinginanmu. Setelah itu, klik File, Append ya. Lalu pilih file Blender karakter tersebut. Dan pilih folder object. Pilih semua objek dengan Ctrl A dan klik Append. Dan karakter Steve telah terimport ke dalam Blender. Oke. Lalu kita ubah skinnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kalau karaktermu ada second layer, seperti rambut tambahan atau kacamata ini, rig ini sudah disediakan second layer di atas karakternya. Dan untuk mengekstrud rambut misalnya, klik tab untuk masuk ke edit mode, pilih mode select face, dan klik E untuk extrude. Select bagian lain yang ingin diekstrud juga, lalu klik E lagi. Ulangi langkah tersebut sampai kamu mendapatkan hasil yang kamu inginkan. Nah, biasanya hasil extrude itu ada yang terlihat aneh karena teksturnya tidak sesuai. Berarti kita harus merubah tekstur sedikit di sini. Ganti workspace, ubah window menjadi UV editor. Dan di edit mode, select objek yang teksturnya tidak sesuai. Setelah itu, di UV editor, kamu bisa fokuskan objek tersebut dengan mengklik tombol titik atau delete di numpad keyboard. Atau kamu bisa cari sendiri di mana seleksi tersebut berada. Oke, di sini teksturnya kamu dapat sesuaikan dengan ukuran objek. Kamu dapat scaling seleksinya dengan S untuk scale
dan sesuaikan dengan sumbu X atau Y. Lalu ubah posisi seleksinya di tempat tekstur yang sesuai, maka di viewport tampilannya akan berubah. Oke, next kita bisa memindahkan rig ini. Nah, lalu untuk mengimport item, append lagi file Blender yang berisikan item tersebut. Pilih folder object dan cari item yang kamu inginkan untuk diimport. Misalnya di sini aku memilih Iron Sword. Nah, untuk kamu yang tidak mengetahui nama itemnya, kamu bisa buka file mentahnya, lalu kamu bisa select objeknya, dan namanya akan muncul di kiri atas layar. Atau kamu bisa merubah nama tersebut di Object Properties. Oke. Balik lagi, setelah item diimport ke dalam Blender, bawa juga ke tempat yang kita inginkan. Misalnya di sini aku menggunakan Iron Sword dan sword ini digenggam oleh tanganku. Maka dari itu, pilih itemnya, bawa ke karakter. Oke. Kamu bisa select object dari outliner juga. Jadi kamu tidak perlu repot-repot cari di viewport, tapi kamu tinggal ketikkan nama saja di outliner ini dan klik objeknya. Lalu kamu bisa Shift S dan Selection to Cursor. Oke. Untuk parent, misalnya aku mau pedang ini bisa digenggam oleh tanganku dan mengikuti tanganku berada. Klik item dan klik rig-nya. Ubah ke pose mode dan pilih di bagian rig tangan. Oke, karena aku mau nempelnya dengan tangan. Klik Ctrl+P untuk membuat parent object dengan rig kita. Kamu juga bisa memparentkan dengan bagian rig lain. Oke, di sini aku inginnya di tangan, jadi aku pilih yang bagian tangan. Ubah lagi mode ke object mode, lepaskan seleksi swordnya, dan kamu bisa tes apakah itu bekerja atau tidak. Bawa rig ini ke tempat yang kita inginkan. Caranya, kamu bisa tarik ke atas menggunakan move tool, dan bawa karakter ke tempat yang kamu inginkan. Atau, kita bisa memindahkannya secara instan dengan kursor. Caranya, tekan Shift Space, pilih kursor, lalu tekan di tempat yang kalian inginkan. Nah, di situ akan pindah kursornya ke tempat yang kalian klik. Dan kalian bisa seleksi rig karakter tersebut dan klik Shift S dan pilih Selection to Cursor untuk langsung teleport karakter tersebut tempat kursor yang kita sudah rubah. Oke? Nah, lalu saatnya sekarang memposekan karaktermu. Masuk lagi ke pose mode, dan kamu bisa menggerakkan karaktermu sesuai keinginanmu. Atur posenya sedemikian rupa agar terlihat bagus. Saranku, bayangkanlah karakter itu adalah kamu sendiri. Jadi kamu bisa menirukan gerakan yang kamu ingin posekan gitu, atau cari referensi agar kamu dapat melihat bagian mana yang harus diubah, harus di-rotate, harus di-move agar terlihat lebih natural. Oke, setelah itu karaktermu sudah terpose. Kalau kamu ingin menambahkan karakter Steve lagi misalnya, akan ada yang sedikit berbeda. Ketika kamu mengimport lebih dari satu karakter, saranku buat layer baru di outliner. Klik kanan di Scene Collection, klik New, ubah namanya karakter 2 misalnya, baru import di sana, di layer itu. Oke? Nah, biasanya ketika karakter telah terimport nih, kamu sudah append lagi, kamu tidak bisa menggerakkannya, atau kamu tidak bisa menggunakan pose mode. Oke? Aku juga nggak tahu ini kenapa, tapi cara selesai masalahnya adalah diundo langkah tersebut. Jadi sampai dia hilang dulu, baru kamu import lagi. Dan habis itu dia normal dan bisa digerakkan lagi. Bisa diubah ke pose mode. Kamu harus cek ya setiap kali pertama kamu import. Oke, setelah kamu mengatur pose dan item yang kamu inginkan untuk dirender, sudah dapat nih. Kita akan men-setting lightning lanjutan agar lebih detail. Misalnya, di sini ada objek yang mengeluarkan cahaya seperti torch. Oke? Tapi ketika kita ke render mode, torchnya tidak bersinar. Oke? Jadi klik torchnya, masuk ke shader editor, tambahkan node emission, taruh di sini, naikkan value untuk strength-nya sampai menurutmu terlihat cukup terang, tapi jangan terlalu terang. Karena nanti kita akan tambahkan lightning tambahan. Oke? Nah, karena ini di EV, objek glowing tidak akan memantulkan cahaya ke objek lainnya.
Untuk mengakalinya kita gunakan light point untuk menambahkan efek cahaya. Atur posisinya, dan setelah itu di light properties kamu bisa atur warna lightning serta kekuatan lightningnya. Untuk torch ini gunakan orange ke merah-merahan. Atur powernya sampai dikira cukup terang. Setelah kamu setting lightningnya, kamu bisa lihat bagian mana nanti yang kamu mau render. Atur kamera untuk angle yang kamu inginkan. Dan untuk focal length, select kamera terlebih dahulu. Di kamera properties, kamu bisa merubah focal length-nya. Oke, di situ ada option focal length. Kamu bisa merubah nilainya. Semakin kecil berarti dia semakin luas pandangannya, semakin besar dia berarti semakin sempit pandangannya. Atur sesuai keinginanmu. Nah, kalau kamu mau menambahkan garis bantu, misalnya seperti third composition, ada menunya di bagian bawah, viewport display, ada composition guides. Kamu bisa memilih garis bantu yang kamu inginkan. Ada thirds, ada golden ratio bahkan. Oke, setelah selesai kamu atur kamera, kamu atur angle, udah oke. Atur kembali lightningnya. Lihat di sana apakah ada objek-objek yang memang glowing tertangkap kamera. Berarti kamu harus menambahkan lagi lightningnya. Setelah dikiranya bagus untuk dirender, klik F12 untuk merender. Dan voila, hasilnya sudah bisa terlihat di sini. Kamu sekarang sudah bisa mengimport karakter dan item serta membuat pose render di sini. Oke. Kamu bisa share hasil renderanmu di Instagram dengan men-tagku ya, @briannurken, karena aku akan repost nantinya. Dan dengan itu selesai sudah tutorial part 2 ini. Semoga bermanfaat tutorial hari ini. Kalau kamu mau file Blender di tutorial kedua ini, silakan jadi pendukungku di Karya Karsa ya. Karena selain file Blender ini, akan ada updatean post eksklusif lain yang hanya ada di Karya Karsa. Kamu juga bisa menonton early access animasiku nantinya. Bahkan sampai memasukkan skin karaktermu nanti di animasiku. Kamu bisa lihat-lihat di karyakarsa.com/briannurken. Oke? Itu saja semua dari aku. Kalau kamu suka dengan tutorial ini, jangan lupa like dan share, serta subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Aku Brian Nurken. See you again.